Dongeng Tanah Jawa dengan judul Timun Emas. Di sebuah desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Pada saat sore hari, Mbok Srini pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Srini bertemu dengan raksasa. Dia merasa gemetar, ketakutan, dan memohon raksasa tersebut untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Srini dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya. Geram sang raksasa. Mbok Srini pun pulang. Dia menanam biji mentimun itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat cukup berukuran besar. Mbok Srini kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Srini teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar timun emas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh timun emas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, timun emas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Srini pun berusaha mengulur waktu agar timun emas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar timun emas. Pertama, timun emas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimunnya lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar timun emas. Ketakutan, timun emas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa tercebur di dalamnya dan mati. Timun emas pun kembali ke rumah Mbok Srini dengan lega. Mereka pun hidup bahagia.